Bertempat di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan Selasa 25 Oktober 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan Adminduk kepada masyarakat, terutama santri agar mereka mendapatkan identitas kependudukan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh pelaksana tugas Bupati Nganjuk Marhain Jumadi. Kedatangannya disambut meriah tarian pencak silat oleh santri Ponpes Al-Ubaidah. Dalam kesempatan itu Marhain menyerahkan KTP L dan KK secara simbolis kepada perwakilan kepala desa dan camat Kertosono. Marhain berharap layanan ini dapat mempercepat proses pemenuhan hak administrasi kependudukan dengan sistem digital. Menurutnya, layanan ini sengaja diadakan di pondok pesantren untuk memperluas cakupan. Sebelumnya, program serupa telah digelar kecamatan dan kelurahan. Hari ini saya bersama Habib Ubed di Ponpes Ubaidah di Kertosono ya. Ini dalam rangka apa? Mempercepat prosentase pelayanan kependudukan yang model digital itu. Sehingga apa? Kita sehari kalau bisa 2-3 kali 3 tempat misalnya seperti itu. Ini nanti harus kelar, harus bisa ya. Karena apa? Sekarang digitalisasi sudah tidak bisa kita tolak lagi. Harus kita mengikuti perkembangan teknologi termasuk di Dispenduk Capil. Maka dari itu tidak sekedar pelayanan cepat saja sekarang, yang paling penting apa? Digitalisasi. Desa saja sudah menggunakan digitalisasi desa, sehingga pelayanan di Dispenduk Capil melalui kios cemerlang ini memberikan jawaban kepada masyarakat ya. Sehingga nanti dokumen-dokumen kependudukan jadi satu dalam apa? Handphone Android itu. Saya foto KTP, terus kemudian mungkin juga paspor atau mungkin KK, terus kemudian kartu-kartu yang lain, vaksin dan seterusnya dalam satu genggaman, satu data, satu Indonesia, termasuk di Nganjuk ada satu data tadi. Ini yang menarik, mengapa Bapak memilih bekerja sama dengan pesantren-pesantren, Pak? Tidak dilaksanakan di kantor kabupaten atau di kantor kelurahan? Ya, kita ini kan juga kalau di kelurahan kan biasa, kecamatan, di kabupaten kan begitu. Kan masyarakat yang datang. Yeah. Saya kira di balik pelayanan itu yang melayani harus terjun langsung ke lapangan, termasuk ke Ponpes itu. Sehingga tidak model apa istilahnya reformasi birokrasi kan harus dimulai dari apa? Mindset di ASN kita harus kita ubah mindset yang minta dilayani menjadi apa? Melayani. Kalau melayani berarti apa? Harus melayani sepenuh hati. Caranya bagaimana? Tidak menunggu bola, tapi apa? Jemput bola. Bolanya kita jemput pelayanan-pelayanan itu. Sehingga apa? Goal terakhirnya apa? Yaitu kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Begitu. Harapannya apa? Kalau kita punya satu data, itu memudahkan semuanya. Satu, misalnya untuk pengembangan ekonomi, bantuan-bantuan sosial, kaitan dengan pembangunan, kaitan dengan tadi waris misalnya saja. Banyak sekali manfaatnya ya. Sehingga dengan satu data itu bisa dipakai untuk segala hal. Dalam kegiatan ini, Dispenduk Capil menyediakan layanan perekaman untuk santri maupun wali santri. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Nganjuk, Gatut Sugiyarto menyatakan, pelayanan ini merupakan inovasi dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat yang kesulitan mengurus Adminduk. Dirinya menghimbau kepada masyarakat bahwa pelayanan Adminduk saat ini tidak hanya bisa dilakukan di kantor Dispenduk Capil, tapi juga bisa di kantor desa maupun kecamatan. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil memang saat ini kan dirasakan bahwa pelayanan
kalau orang harus datang itu kan kesulitan, sehingga Dukcapil melalui Dirjen Dukcapil Pusat ini selalu melakukan inovasi, sehingga pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan online, sehingga semua masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor desa, ke kecamatan atau ke kabupaten, bisa di rumahnya masing-masing. Nah, karena itu apabila ada kesulitan baru ke desa untuk ikut bisa desanya bantu. Kalau kesulitan ke kecamatan, kalau kesulitan lagi Dukcapil siap untuk memfasilitasi. Ternyata dari pelayanan online yang kita lakukan itu, kita juga melihat tidak semua penduduk Kabupaten Nganjuk itu secara otomatis bisa melakukan pelayanan online. Karena itulah kita melakukan jemput bola, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Bupati, dengan mendatangi kira-kira mana saja yang perlu kita datangi. Lah, oleh karenanya kita sudah sering lakukan pelayanan jemput bola ini ke disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu kan tidak bisa kemana-mana, kita datangi. Ada juga yang ODGJ. ODGJ itu mereka juga banyak di Nganjuk. Kita juga datangi dengan berbagai macam yang seolah-olah mereka itu kadang-kadang ada yang takut, ada yang aneh dan lain sebagainya. Tapi dengan kesabaran bisa kita lakukan. Termasuk kita lihat juga ke SLB. Dan hari ini dan hari-hari sebelumnya kita lakukan ke Ponpes. Kita lakukan seperti ini karena kita melihat bahwa anak-anak Ponpes kadang-kadang untuk kesempatan keluar itu ada ya sedikit kurang lah, sehingga kita pengen mereka juga berhak untuk mendapatkan identitas kependudukan. Nah, oleh karenanya di samping itu kita juga lakukan yang namanya penerapan identitas kependudukan digital, di mana setiap warga yang sudah punya KTPL itu sekarang bisa membuat penerapan IKD ini melalui HP masing-masing, yaitu HP Android. Di situ nanti ada data-data, termasuk diantaranya ada KTPL, ada KK, ada juga data vaksin, ada juga NPWP, ada data pemilih tetap tahun 2024, kepegawaian, dan lainnya sebagainya. Mungkin begitu. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kiai Haji Ubaidillah Al-Hasani bersyukur dengan adanya pelayanan jemput bola yang diberikan Pemkab Nganjuk melalui Dispenduk Capil. Melalui program tersebut, pelayanan admin Duk menjadi lebih mudah dan tak perlu menunggu lama. Syukur, rasa bangga, rasa haru seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ini di luar dugaan pelayanan dari pemerintah pada umumnya pada rakyat Indonesia yang kaitannya terkait dengan sesuatu yang tentunya menjadi satu kewajiban bagi satu-satunya bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia untuk tertib administrasi, apalagi ini menyangkut masalah pribadi, masalah keluarga yang dinamakan administrasi kependudukan secara umum, yang dulunya begitu sulitnya, yaitu sangat-sangat kita rasakan sejak saya kecil sampai sebelum adanya program seperti ini. Kita harus datang ke tempat kadang-kadang agak jauh, sampai pelayanan juga lama, bayar lagi. Nah, sekarang ini alhamdulillah dari pemerintah yang langsung turun ke bawah untuk memberikan pelayanan pada rakyatnya. Nah, ini benar-benar ini yang menjadi yang namanya kalau dalam bahasa agama adalah khodimun nas, sebagai pelayan manusia. Memang seharusnya pemerintah penguasa itu seperti ini. Jadi yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat semuanya mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khalifah selanjutnya itu seperti itu. Dan ini tidak hanya kepuasan, tapi merupakan satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia, apalagi ini diadakan di Ponpes ini yang selama ini yang ada hubungannya dengan masalah kependudukan, masalah administrasi kependudukan terutama ini kan seakan-akan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, tidak relevan atau tidak sinergi dengan pondok. Nah, sekarang ini benar-benar luar biasa ini, malah pondok menjadi prioritas utama dan juga dipercaya menjadi sebagai tuan rumah. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kemenak Nganjuk, Kepala Pengadilan Agama Nganjuk, Kepala Desa Sekecamatan Kertosono, dan tamu undangan lainnya. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.